Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai acara webinar kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hingga pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual untuk menghadiri webinar entrepreneurship dengan mengusung tema How to be Entrepreneur. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita bimbingan kepada zaman penerangan seperti saat ini. Sebelum memasuki ke acara inti, saya mau mengucapkan dulu selamat bergabung, selamat datang kepada para tutor di homeschooling Taman Sekar Bandung. Selamat datang juga saya ucapkan kepada para narasumber kita yang sudah hadir. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada teman-teman homeschooler, kepada peserta webinar yang telah hadir. Perkenalkan, saya Intania Salsabila. Saya bertugas sebagai Master of Ceremony dalam kegiatan webinar entrepreneurship pagi hari ini. Teman-teman hadirin webinar sekalian, marilah kita panjatkan doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Dipersilakan berdoa, dimulai. Berdoa dicukupkan. Teman-teman hadirin webinar sekalian, izinkan saya untuk membacakan dulu susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada ice breaking, kemudian ada pengantar materi, kemudian yang keempat ada pematerian, kemudian ada sesi tanya jawab, yang terakhir ada penutup diselingi dengan ice breaking. Nah, teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke acara yang kedua ya. Ada ice breaking, akan dipandu oleh rekan saya, oleh Kak Nadia. Kepada Kak Nadia, saya persilakan. Halo adik-adik, jadi sebelum memulai acara, di sini kakak punya games buat teman-teman supaya lebih konsentrasi dan lebih semangat lagi ya ikut webinarnya. Jadi di sini gamesnya itu namanya Benny Seorang Kasir. Jadi teman-teman harus memahami clue tersebut. Clue-nya yaitu Benny seorang kasir. Nanti kakak akan mempraktekkan games tersebut dengan Kak Intania dan Kak Cynthia. Contohnya yaitu biru ditambah biru sama dengan merah. Biru ditambah merah jadi apa? Kak Intan boleh dijawab? Biru merah? Iya. Biru ditambah merah jadi apa? Biru merah? Iya, betul. Kalau Kak Cynthia, biru ditambah biru itu jadi apa? Jadi merah. Iya, betul. Kalau teman-teman nanti bisa tunjuk, kok nanti kakak bakal kasih pertanyaannya, nanti teman-teman bisa jawab, terus nanti tunjuk ke teman-teman yang lain. Boleh nanti ke Kak Cynthia dulu, nanti Kak Cynthia tunjuk adik-adik yang lain. Coklat ditambah coklat jadi apa Kak Cynthia? Jadi ungu. Iya, Kak Cynthia betul, boleh tunjuk adik-adik yang lainnya. Iya. Boleh deh. Del Bastian ya? Coba. Ya, Nat? Iya, boleh dikasih pertanyaannya. Oh iya. Kalau misalnya hijau ditambah ungu apa ya? Paham clue-nya? Benny seorang kasir. Hijau ditambah ungu. Nggak tahu. Nanti teman-teman yang bisa jawab bisa dapat hadiah dari Kak Fani. Clue-nya, Benny seorang kasir. Biru ditambah biru sama dengan merah. Hijau ditambah
hijau sama dengan hijau-hijau. Hijau ditambah ungu ditambah hijau sama dengan biru. Kalau ungu ditambah ungu sama dengan apa? Boleh deh yang jawab. Siapa ya? Ray. Apa tadi ungu tambah ungu? Iya. Ungu tambah ungu jadi hijau. Iya, betul. Ray Yeay. boleh. Bisa, Ray. Oh, bisa ya? Gimana itu? Lanjut dulu. Iya, yang betul boleh tunjuk temennya. Kasih pertanyaan. Berarti Ray dapat hadiah ya. Ray, sok tunjuk temennya Ray. Siapa? Kayak yang Ada nih. Kayak Yang katanya. Oh, kayak yang. Kayak yang ada suaranya tuh kayak yang. Dijawabnya boleh di chat ya kalau yang nggak bisa pakai. Enggak, udah ada. Oh, udah ada. Kayak yang, Oke. kayak komputer. Sip. Ayo, ini hadiahnya berlaku untuk semua yang ada di sini ya. Jadi yang ada 2 hadiah untuk hari ini. Sebenarnya harusnya keluarinnya 1 pagi ini, Kak Wisnu. Yang 1 lagi nanti di penghujung acara untuk sesi tanya jawab. Sip. Tapi masih belum kebayang jawabannya. Tadi ungu sama ungu jadi hijau ya. Kenapa ya? Kepo nih, apa kaitan dengan Benny seorang kasir ya? Kasir minimarket. Oke, Ray, ada pertanyaan nggak, Ray? Untuk Kak Yayang, apa pertanyaannya, Ray? Apa, Ray? biru tambah hijau. Tuh, Kak Yayang, biru tambah hijau, apa Kak Yayang? Kak Yayang? Kayaknya nggak ada. Lempar, siapa yang bisa jawab? Sok, silahkan. Nanti dapat doa dari Kak Fani. Dapat ucapan selamat dari Kak Wisnu. Karena tadi hadiahnya sudah untuk Ray ya. Sok, Kak Fani aja yang jawab. Biru tambah hijau ya. Biru tambah hijau sama dengan pink. Salah. Betul? Salah ya? Salah. Nggak capruk. Apa ya? Alvin bisa bantu jawab Kakak. Biru tambah hijau sama dengan apa, Alvin? Cluenya Benny seorang Kakak tahu kasir. biru tambah hijau, biru dan hijau. Betul, Kak Fani. Udah tahu Kak Wisnu? Maaf, saya lagi sakit ya, nggak bisa mikir. Biru sama biru jadi apa, Kak Wisnu? Udah tadi kan? Biru sama biru jadi biru-biru. Jadi merah. Kalau merah sama merah? Merah sama merah jadi pink. Salah ya? Kenapa ya? Kayaknya narasumbernya tahu nih, karena kaitannya sama kewirausahaan dan Benny sebagai seorang kasir itu dekat ya. Dana, ungu sama hijau jadi apa? Apakah Ungu sama hijau jadi apa? ungu sama hijau? Ungu hijau. Atau biru? Benar nggak, Kak Cynthia? Bener, Kak. Oh, udah bisa langsung, Dana. Sama kucing. Oke. Lanjut, Kak Intan gimana nih? Ya, apa udah selesai Nadia?
untuk ice breaking-nya? Atau masih ada yang mau coba lagi mungkin teman-teman? Atau teman-teman udah nggak kuat, nggak sabar mau ngedengerin dari materi-materi dari materi. Nggak kuat, Kak. Wisnu udah nggak kuat, kenapa biru sama biru jadi merah katanya Kak? Oh, Wisnu ngopi dulu tuh, ada kopi tuh di belakang. Atau mau dibeberin dulu jawabannya kenapa bisa biru tambah biru merah? Karena dia mungkin mau coba bantu teman-teman yang lain, kenapa biru tambah biru bisa jadi merah? Biru sama biru kenapa jadi merah? Soalnya kan clue-nya Benny seorang kasir. Jadi itu tuh kayak biru itu sama dengan uang 50.000. Uang 50.000 kan warnanya merah. Biru, jadi warna biru. Terus ungu ditambah ungu sama dengan hijau. Kenapa hijau? Soalnya ungu itu 10.000 ditambah 10.000 sama dengan 20.000. 20.000 kan warnanya hijau. Jadi ungu ditambah ungu sama dengan hijau kayak gitu, teman-teman. Oh, pantesan nggak ngerti. Karena di dompet cuma ada yang merah sama yang biru doang. Waduh, si kakak. Yang nggak ngerti berarti kurang mata duitan. Ya. Jadi itu ada sesi ice breaking dari Kanadia. Jadi gimana teman-teman setelah ikut ice breaking-nya? Udah mulai fokus atau udah mulai fresh gitu? Fokus. Udah mulai Udah fokus siap Kak, menerima langsung materi pada ya. buka dompet Kak kayaknya Kak. Oke, jadi yang selanjutnya sesuai susunan acara yang sudah saya bacakan tadi itu ada sesi pematerian sekaligus dengan sesi tanya jawab. Ini akan dipandu oleh moderator. Moderator kita hari ini ada Kak Nurfani. Kepada Kak Nurfani saya persilakan. Makasih Kak Dikintan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semangat terus ya, apalagi di akhir bulan ini kan kita harus menunjukkan semangat baru untuk menghadapi awal bulan yang sebentar lagi akan datang. Nah, sekali lagi on cam dong, bentar kakak mau screenshot nih. Susah banget ya, nyuruh on cam semuanya. Nah, gitu dong. Ayo, Molek, Akmal, Dona, Alvin, semua yang bisa on cam ya. Minta dibantu Kak Nadia atau Kak Intan, Kak Cynthia di screenshot. Nah, hari ini kita udah kedatangan narasumber yang merupakan alumni dari Homeschooling Taman Sekarang. Ada Kak Andit. Halo. Hai Kak Andit. Dan Kak Dana. Halo. Nah, tema hari ini itu kan kewirausahaan ya. Nah, apa sih wirausaha itu? Mungkin ada yang udah jalanin, mungkin ada yang keluarga sudah menjalankan juga. Nah, tapi buat yang belum, apa itu wirausaha? Kayak gimana sih kita kalau mau jalanin, tips and tricksnya apa aja? Yuk kita simak pemaparan dari dua orang alumni ini yang memang selama ini sudah menjalankan bentuk-bentuk beberapa usaha ya. Salah satunya kalau untuk Andit itu di belakangnya nanti sekalian dikenalkan ya. Boleh Kak. Kenapa ada kolam di sana? Apakah Kak Andit ini senang sama ikan gitu atau ada alasan apa atau kayak gimana nanti boleh disampaikan. Nah, Kak Dana juga sama, ada sekarang lagi apa kegiatannya, kayak gimana, dan tadi materi tentang wirausaha apa yang akan disampaikan, maka dipersilakan. Terima kasih banyak Kak Fani. Kenalan dulu ya. Jadi ada berapa ini teman-teman homeschooler sekarang? Berapa orang Kak? Yang hadir 113 lah. Alhamdulillah, ramai sekali. Belum ngalahin aku. Itu ya. Kata aku mah 2000. Jadi perkenalkan, nama saya Dahana, biasa dipanggil Dana di homeschooling. Kakak ini lulusan tahun 2015 ya? Lupa. 2015 ya. Jadi waktu itu aku masuk di kelas akselerasi. Jadi dari 2015 itu
itu lulus masuk ke ITB jurusan bisnis SBM ITB, jurusannya kewirausahaan. Sekarang lagi aktif di dunia perkopian, sekarang lagi nge-manage salah satu coffee shop di Bandung di Flat Coffee itu. Terus ini ada Kak Andit, mangga diperkenalkan dulu. Anda siapa? Halo, nama saya ya mungkin yang kelihatan kan Kinandito, tapi biasa dipanggil Andit gitu. Saya alumni angkatan 2018, sama juga kayak Kak Dana, waktu SMP saya juga akselerasi, jadi ya setahun lebih cepat gitu. Nah, waktu lulus tuh sebenarnya sempat masuk kuliah di sipil, jurusan sipil, cuma nggak dilanjutin, dan sekarang kesibukannya ini, ikan koi ini. Sini. Iya, mungkin begitu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Bagus. Ayamnya mana? Ayamnya mana? Siap. Oh iya, gak cuma ikan aja, ada ayam juga nih kalau melihat. Nih, ayam hias. Ada ayamnya. Banyak, ada 7 di rumah. Baru mulai kalau yang ayam ya. Kalau yang ikan udah berapa? Yang ikan sih udah, yang di bawah udah sangat jauh lebih banyak, mungkin 100 ekor ada kali sekarang di rumah ikannya. Kalau ayam baru 7 dulu. Iya, mungkin cukup ya perkenalannya. Baik. Makanya kenapa disebut farmer ya kemarin di flyer ya, karena memang berternak ikan dan ayam hias ya ternyata ya. Jadi ikan hias dan ayam hias. Oke, silakan. Oke, thank you Kak Andit. Terus sekarang nih sebelum memulai kan kita hari ini bakal membahas banyaknya tentang kewirausahaan. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum kira-kira kewirausahaan itu apa? Ada yang mau berpendapat barangkali? Mau dari kakak-kakaknya. Terus ini ada teman-teman kakak tutor baru ya Kak ya? Dilihat-lihat ya. Ada mahasiswa Barangkali PPL ada yang mau 3 orang. berpendapat. Meske, gimana Meske? Meske tahu tentang kewirausahaan nggak? Dengar cuman nggak tahu gitu istilahnya apa gitu pengertiannya. Yang sepengetahuan Meske aja, kalau wirausaha, dengar wirausaha itu kerjanya apa Meske? Belum terlalu tahu Kak. Belum terlalu tahu, makanya kita belajar sekarang ya. Iya, siap. Oke, yang lain siapa? Nugi udah alumni ya. Jundi, halo Jundi. Jundi, belum ada ya? Wifi biasanya Kak. Molek. Halo Molek. Iya, Kak. Nah, udah ada tuh Molek. Molek tahu nggak tentang kewirausahaan atau entrepreneurship tuh kayak gimana Molek? Yang berkaitan sama bisnis. Bisnis, terus? Nggak tahu. Oh, udah gitu ya. Nah, itu katanya berkaitan sama bisnis kadana katanya. Oke. Good. Sampai lupa mau apa. Tapi intinya sekarang kita tentang wirausahaan. Jadi wirausaha itu sebetulnya apa? Terus nanti bagaimana kita berwirausaha itu nanti akan kita bahas. Oh ya, sebelumnya maksudnya di sini kita nyantai aja dan kita 2 arah aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, tiba-tiba penasaran sesuatu dari pemaparan yang kita sharing gitu, langsung aja nggak apa-apa. Kakak mau nanya gitu, bilang aja langsung on apa tuh namanya audio, terus bisa langsung tanya aja. Nanti biar kita bisa sama-sama sharing dan 2 arah aja gitu ya. Oke. Tip nanti untuk pemaparannya bisa dilanjut sama Kak Andit dulu. Enggak, silahkan Bapak. Iya. Makasih Kak Dana, mungkin biar lebih jelasnya ya udah ada slideshow nih, udah ada. Sebentar, saya tampilkan dulu di layar. Udah saya.
Semuanya kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, jadi yang mau dibahas justru bukan, kita mulai dari awalnya dulu lah. Jangan langsung ke arah bisnis, ke arah mananya. Makanya judulnya yang saya tekankan itu kewirausahaan itu sebagai pola pikir atau mindset, kalau apa namanya bahasa Inggrisnya, bahasa gaulnya sekarang kan sudah banyak lah pada bisa bahasa Inggris kan ya. Itu. Nah, yang akan dibahas di sini ada 3 topik dalam wirausaha ini. Apa arti wirausaha itu sendiri dari secara harfiahnya, secara kata-katanya gitu. Terus nanti baru dari situ kalau mau berwirausaha itu mulainya dari mana. Terus nanti baru di akhirnya kalau udah mulai berarti nanti semoga pada sukses semua dong ya, bisa berwirausaha masing-masing. Gitu. Iya. Nah, kebetulan ya saya juga sebenarnya sebelum hari ini masih belum ngerti juga gitu loh, apa itu wirausaha. Ya, banyak kan juga yang beranggapan gitu, oh bisnis kan wirausaha punya, karena dari kata usahanya gitu kan, biasanya punya bisnis, entah jualan atau punya kedai atau semuanya. Tapi ternyata setelah saya cari, itu ternyata maknanya banyak sekali, tidak ada yang saklek gitu loh. Jadi kalau menurut pemahaman saya pribadi, wirausaha itu terdiri dari 2 kata, yaitu wira, yang berarti berani, yang berarti kalau misalnya di dalam itu kadang wira bisa diartikan sebagai pahlawan atau ya jiwa berani itu sendiri, dan usaha. Dan usaha di sini bukan yang tadi itu, bukan bisnis, bukan pemilik kedai atau warung, tapi usaha di sini itu maksudnya upaya, daya, effort lah gitu. Jadi bukan usaha ya bisnis itu tadi. Jadi tidak sesempit itu artinya. Begitu menurut saya. Kalau menurut Kak Dana gimana nih wirausaha itu? Jadi aku juga setuju ya sebetulnya. Wirausaha itu sendiri yang kalau kakak kan ada di sekolah bisnis ya, jurusan wirausaha. Nah, di wirausaha itu sendiri nggak benar-benar terbatas, jadi nggak hanya bisnis itu adalah wirausaha. Tapi balik lagi benar itu ada di kalimat usahanya itu sendiri. Jadi teman-teman pun nggak harus terpatok harus aku mau berwirausaha, jadi aku harus memulai bisnis. Di mana sebetulnya bisnis itu juga nggak mudah. Beneran kakak juga udah beberapa kali memulai bisnis dan memang alhamdulillah gagal semua sih. Kurang lebih ada 3-4 kali. Tapi dari sana apa yang bisa kita petik? Nah, yang dimaksud dalam wirausaha ini adalah lebih ke arah semangat kita atau tadi ya usaha kita sendiri dalam ulet gitu dalam kita mencapai nanti si tujuan kita. Balik lagi kan kita dalam berbisnis atau bekerja atau dalam bahkan hidup lah. Hidup itu juga kan kita mencapai satu tujuan ya. Nah, yang dipentingkan dalam wirausaha ini bukanlah hasil, tapi gimana usaha teman-teman dalam berjalannya itu untuk mencapai si tujuan utama itu kita. Itu kurang lebih kalau dari saya. Ada teman-teman yang kurang lebih ingin bertanya dulu, mungkin kenapa sih wirausaha, atau Kak yang itu tuh termasuk wirausaha nggak sih? Atau misalkan wirausaha atau ngapain sih sebetulnya belajar kewirausahaan gitu. Teman-teman barangkali ada yang punya seperti pendapat atau pertanyaan? Ini ada kalimat yang menarik ya dari Kak Dana ya, pada saat menyatakan bahwa yang namanya usaha itu bukan hasil akhirnya saja, tapi juga proses di sana yang lebih penting gitu ya. Nah, artinya pada saat tadi gagal Kak, karena kan tadi Kak Dana juga sempat bilang bahwa udah coba banyak usaha dan ada beberapa yang gagal. Nah, itu gimana ya caranya biar bisa balik lagi ke makna wira tadi yang untuk kembali berani gitu pada saat udah merasa gagal gitu. Nah, itu nanti kita lanjut lagi di pemaparan selanjutnya. Oke. Ada lagi barangkali?
Oke, lanjut ke Andit. Kita lanjut saja ya ke itu berikutnya. Slide berikut. Nah, kan sekarang udah pada ngerti ya, wirausaha itu bukan harus bisnis, bukan semua tentang uang gitu loh. Dan ya itu justru dari effort kalian, effort dari usaha itu sendiri dalam upaya daya kalian untuk melakukan sesuatu, entah itu apa namanya, bahkan hobi, mulai hobi juga itu bisa menjadi wirausaha jika kalian berani berkomitmen, berani mengambil resiko, berani mengambil keputusan. Nah, semua dimulai dari mandiri. Di sini bisa dilihat yang apa namanya. Tapi mandiri di sini itu bukan sendiri. Itu poin pertama. Setelah itu bersama tapi tidak harus sama. Dan terus baru tadi seperti yang Kak Dana bilang, terus fokus pada tujuan tapi bukan semuanya harus apa ya? Bukan, tidak semata-mata ya, nanti sambil dijelaskan. Gitu, kita mulai dari awal dulu aja ya, sebelum itu terlalu jauh. Nah, di sini yang dimaksudkan mandiri bukan sendiri, mungkin ada yang tahu arti mandiri itu apa ya kira-kira? Yang kalian tahu gitu loh. Dari pendapat aja, nggak perlu bukan artian kayak dari kamus atau gimana. Menurut kalian mandiri itu apa? Bang, temannya BJB. BCA. Kadang ada pendapat mandiri itu apa? Mandiri biasanya sih kan mandi sendiri. Atau ya mandiri sebuah bank swasta. Barangkali kakak-kakaknya nih yang baru nih siapa aja ya? Asa canggung amat, ini kayak lagi sidang. Padahal mah nyantai. Ayo, Kak Nadia, Kak Cynthia juga boleh ikut jawab ya. Enggak, mandiri teh apa? Kalau anak-anak sekarang mah nggak bisa ditanya kayak gitu, kadang-kadang jadi harus ditanya langsung siapa personnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya secara bebas ya pasti pada malu-malu kucing ya. Nah, siapa nih yang mau menyampaikan pendapatnya? Mesya. Kata Mei, mandiri itu apa, Mesya? Kebiasaan untuk melakukan hal secara individual, sebenarnya kayak independen juga kan mandiri itu. Nah, kan bagus ya. Jadi kebiasaan dalam hal melakukan segala sesuatu secara individu sendiri ya, Mesya ya? Iya, Kak. Nah, ada lagi tambahannya udah cukup. Kalau Mesya sekarang udah ngerasa mandiri belum, Mesya? Kurang lebih sih, Kak. Ngerasa mandiri ya. Udah pernah menghasilkan uang sendiri nggak? Lagi. Cuman Lagi ya? Wow, mantap. sebenarnya ngebantuin bisnis keluarga kan. Jadi bukan formal kerja. Oh, ngebantuin bisnis keluarga, tapi bukan punya bisnis sendiri. Belum mungkin ya, kalau punya bisnis sendiri mah ya. Belum. Nah, bisnis apa, Mesya, kalau boleh tahu? Kafe. Oh, Sebenarnya megang data kafe. doang. Iya. Sip. Wah, mantap ya. Nah, berarti kata Mesya itu udah berwirausaha belum, Mesya, kata Mesya? Partisipasinya doang sih kayaknya kehitung sebagai Usaha ya? ya. Nah, itu luar biasa ya. Nah, itu kadang-kadang salah satu contohnya ya, anak yang sudah berwirausaha lah mungkin sejak dini. Kafenya di mana kafenya? Di Bandung? Di Bandung, iya. Di mana? Namanya apa? Di Kabupaten Bandung, di Ciparai namanya Ruang Kala. Oh, oke. Nanti kalau ada waktu ke sana lah. Lumayan ngadem tuh, Ciparai. Ciparai adem. Ngambil koi.
Oh iya, banyak juga koi di Ciparai. Oh iya. Ruang Kala nih ada juga dari Alvin nih. Alvin, halo Alvin. Halo Alvin. Belum ya, belum connect ya biasanya karena gangguan di Wifi-nya biasanya wifi. mic. Atau ada yang lagi menambahkan dari Fedrian. Halo Fedrian. Fed. Ya gimana Halo Kak? Fed. Halo Fed. Fed, halo Fed. Ada suaranya? Nah, Iya, mungkin cukup. Fedrian sambil siap-siap mau ke bimbel. Oh, sampai ke bimbel. Nggak apa, Iya. sedikit ya Fedrian. Kata Iya. Fedrian, mandiri itu apa, Fed? Melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak ketergantungan sama orang, maybe mungkin. Wah, gitu ya. Tidak tergantungan sama orang. Kalau Fedrian berarti udah mandiri belum, Fed, kategorinya sekarang? Kalau menurut penilaian Fedrian sendiri? Tergantung berdasarkan apa dulu, Kak. Ya, menurut penilaian Fedrian sendiri aja gitu. Berdasarkan misalkan udah menghasilkan uang sendiri gitu misalkan. Atau sudah bisa hidup sendiri gitu. Oh, kalau di kategori itu mungkin belum, Kak. Soalnya kan karena Fedrian sebagai atlet ya apa-apa kan walaupun nanti ada achievement pendapatan Fedrian dari pertanian itu kan modal awal Fedrian kan tetap masih dari orang tua, Kak. Tapi pernah ya menghasilkan penghasilan sendiri ya? Pernah, dan kebetulan Pernah. Fedrian kan pernah buka usaha juga di bidang makanan kue. Waktu itu udah lumayan besar, tapi sayang waktu itu kehambat gara-gara COVID. Oh gitu, gara pandemi ya. Tuh udah bisnis Iya. juga berarti udah berwirausaha ya? Iya. Wah mantap. Tuh Kak Dana ya udah 2 sampel dari siswa HS ya. Makasih Fed. Enggak lanjut. Sama-sama. Oke, bisa dilanjut. Mungkin Kak Andit dari Mandiri itu sendiri. Nah, tadi bagus sekali itu contohnya. Tapi yang apa? Yang kan tadi pada masih ragu pada jawabnya. Mandiri tapi tergantung kondisi karena kan masih dibantu orang tua atau bisnis sama keluarga. Jangan jadikan itu jadi keraguan. Sudah mandiri itu. Itu kenapa di sini ditulis mandiri itu bukan sendiri. Dimana ya nggak apa-apa gitu. Masih sama orang tua atau bisnis keluarga, itu kalian sudah mandiri itu karena berani tidak bergantung, tapi juga tidak ya itu tadi yang dibilang dari siapa namanya, yang kedua tadi siapa namanya Kak? Fedrian. Ah ya, itu kan tadi ya sudah mandiri tapi masih itu dibantu dari orang tua, tapi sebetulnya kan memang ada usaha dari Fedrian. Fedrian. Fedrian ya. Gitu. Jadi maksudnya mandiri itu jangan jadi aku harus bisa sendiri semua sendiri. Pada dasarnya kan kita juga manusia sebagai makhluk sosial. Jadi banyak yang salah mengartikan bahwa mandiri itu harus semua dikerjain sendiri. Makanya banyak orang yang malah gagal dalam berwirausaha karena ya balik lagi ke hakikat kita sebagai kita makhluk sosial. Walaupun kamu bisa macam-macam semua, misalkan multi talent lah, kamu bisa marketing, kamu bisa bikin produk, kamu bisa misalkan ada skill seperti atlet, itu kan skill sendiri juga ya, skill masak, skill lari, skill apapun itu. Tapi kalau di saat bersamaan pun kamu nggak akan bisa langsung ngerjain itu semua dalam satu waktu. Dan itu yang banyak bikin orang-orang ya udah aku mau bikin sendiri, bener-bener inginnya mandiri gitu. Mandiri padahal itu bukan mandiri tapi bekerja sendiri gitu. Dimana nanti malah jadi kitanya burn out dan sayang aja effort, tenaga dan waktu yang kamu keluarin semuanya jadi satu mumet malah jadi bisnisnya yang awalnya pede nih, atau misalkan sebuah usaha ini kamu menginginkan sesuatu, misalkan ingin
achieve punya tabungan 100 juta. Nah, usaha-usaha itu yang kamu paksakan untuk secara mandiri tadi malah jadi berbalik, kok ya kok asa misalkan sudah tercapai tapi kok nggak gini ya harusnya ya. Itu kurang lebih. Jadi teman-teman jangan memaksakan bahwa mandiri itu harus semua sendiri. Tapi gimana caranya dalam proses kita berwirausaha itu kita bisa menjadi independen, kalimatnya sebetulnya. Independen juga bukan berarti tidak boleh bergantung, tapi kita saling mengandalkan gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan, trade-off-nya apa? Misalkan si pengertian mandiri itu tadi. Jadi teman-teman jangan merasa gagal dalam berwirausaha kalau meminta bantuan. Karena dulu kakak juga gitu. Mandiri itu memang harus sendiri aja semua. Tapi ternyata berbalik lah. Di mana sebetulnya memang kita perlu saling membantu dan bergotong royong. Begitu kurang lebih. Oke, bisa lanjut lagi. Setelah mandiri kita ke poin kedua ya, yang dimana kan sudah tahu kan kalau mandiri itu bukan berarti semuanya dikerjakan sendiri gitu kan. Nah sekarang ke poin kedua itu bersama tapi tidak bersama. Yang maksudnya bersama ini ya tadi itu kalian nggak sendiri, misalkan kalian tadi ada yang punya kafe, ada yang punya restoran, ada yang punya kedai gitu, bahkan warung pinggir jalan kaki 5 itu kan juga sama kan, punya bisnis, tapi skalanya kan beda-beda. Walaupun sama bisnis makanan, bisnis minuman gitu. Nah di sini kenapa dibilang bersama tidak harus sama? Karena kalian jangan misalnya sekarang aku cuma punya warung pinggir jalan gitu, tapi temanku punya kafe di mall gitu kan, terus jadi kalian merasa gagal gitu. Tidak, walaupun kategorinya sama-sama bisnis makanan, bisnis food, F&B ya kalau sekarang sebutannya, food and beverage gitu. Jadi kalian jangan terpaku pada semua angka gitu, tidak harus menyamakan bahwa ya kalau misalnya punya kedai, punya restoran di mall tuh lebih bagus daripada yang di pinggir jalan, yang di itu. Mungkin gitu sih contohnya. Gimana nih menurut kalian? Oke, barangkali ada yang punya pengalaman nih dari kakak-kakak atau teman-teman schooler yang kayak bersama tidak harus sama. Soalnya menarik ini bahasan. Iya. Lalu ada pendapat misalkan kayak ini kakak-kakaknya juga pada kemana ya? Atau mungkin Kak Dana punya temannya yang juga di dunia kopi gitu, yang mungkin sekarang udah punya kafe atau masih barista di tempat gitu. Wah, banyak sekali. Jadi ya ada kan kali contohnya. Jadi bersama tidak harus sama tuh benar-benar kakak rasain dulu biasanya di SMP sama SMA awal-awal. Kayak teman-teman pasti punya satu circle di mana kayak ya kompak gitu. Di mana ayo kalau kita nongkrong harus ada semua. Jadi bareng-bareng semua. Padahal kasarnya mungkin ayo kita anaknya kopi banget nih. Kita ke tempat kopi yuk. Satu kopi semua kopi. Padahal mah ada yang mungkin ternyata dia kafein intoleran atau nggak bisa minum kopi, cuma suka memaksakan. Karena itu tadi bersamanya harus bareng-bareng. Bersamanya harus sama semua. Satu circle tuh ya si A begini, semua begini. Gitu. Tapi balik lagi, ternyata nggak harus gitu loh. Nggak harus bersama teh, harus sama semua. Gimana kayak dalam kita menjalankan kerja kelompok aja, kalau semua ngerjain satu hal bersama-sama, misalkan nih presentasi tentang sejarah Indonesia atau misalkan presentasi mengenai anatomi tanaman. Kalau teman-teman semua ya udah ayo kita cari daun semua sama semua, mau kapan beres.
gitu. Jadi mungkin teman-teman bakal bagi tugas. Jadi bersama tuh nggak harus sama. Teman-teman nyari tentang batangnya, tentang daunnya, tentang cara pertumbuhannya, semua dibagi-bagi dengan ahliannya masing-masing. Kalau misalkan di dunia kerja ya, karena begitu dikerjakan satu, semuanya fokus pada satu, yang lainnya tidak terkerjakan dan malah akan memperlambat atau malah menghambat proses dari kita mencapai tujuan itu sendiri. Gitu kalau ke pengalaman kakak pribadi ya. Jadi memang suka terbawa di mana teman-teman punya circle atau lingkungan pertemanan itu pasti harus sama. Tapi di mana-mana teman-teman belum tahu sebetulnya ini nggak sih yang bisa saya kerjain, atau ini nggak sih yang sebetulnya saya suka. Jadi dari sana, agak pecah, maaf, emang murah ininya, earphone-nya. Aman? Suaranya agak jauh emang. Mana ya? Halo. Ya, halo. Gimana Kak, masih pecah? Bisa agak dideketin. Ini pakai earphone kah? Earphone 30 ribuan Kak. Maaf loh. Nggak usah nyebut harga juga kali. Maksudnya ada ini nggak apa namanya mikrofonnya? Ini. Agak deket aja. Jadi gini aja nih. Okay. Kedengaran? Ya, lebih jelas. Oke. Balik lagi maksudnya tadi bersama tuh nggak harus sama. Ya kayak kita punya circle teman-teman tadi. Yang satu minum kopi, semua harus minum kopi. Jadi lebih ke arah kita budayanya Bhinneka Tunggal Ika lah. Indonesia banget nggak tuh? Jadi memang nggak harus sama, tapi ya kita menghargai perbedaan dan memang kita perlu perbedaan itu. Karena tanpa perbedaan itu ya kita jadinya monoton. Kayak misalkan kita ngerjain sebuah kerja kelompok kayak tadi, presentasi tentang anatomi tumbuhan, ada teman-teman yang nyari tentang daun, ada teman-teman yang nyari tentang batang, atau jenisnya barangkali, sehingga disatukan itu jadi sebuah kesatuan yang lengkap gitu. Dari A sampai Z itu benar-benar terkupas. Kalau misalkan tadi kita menganut bersamanya harus sama, ayo dong kita solidaritas bareng. Kamu ngerjain daun, aku pun harus ngerjain daun gitu. Tapi jadinya nanti malah kurang efektif dalam membangun atau mengerjakan si tugas tersebut. Gitu kurang lebih. Teman-teman yang lain kurang lebih ada misalkan ngerasa nggak sih sebetulnya kadang-kadang teh kayak kalau misalkan teman-teman di circle tersebut nggak sama, malah jadi kamu kok nggak mau sama sih sama kita, atau maksudnya kayak malah jadi dijauhin gitu, padahal mah karena memang mungkin kurang komunikasi aja gitu. Jadi kurang lebih sih teman-teman ada nggak sih kayak si bersama teh harus sama wae, pengalaman pribadi. Ya, barangkali boleh. Teman-teman yang udah kuliah nih PPL Dari kakak PPL dulu sebelum ke adik-adik homeschooler mungkin ada bisa sharing Intan, Kanadia atau Kak Cynthia. Kalau aku sih ya, aku belum pernah ada pengalaman dalam berwirausaha atau misalnya buka usaha apa gitu di pinggir jalan atau kafe gitu, belum pernah. Tapi kalau misalnya tadi apa ya namanya, asumsinya ke pekerjaan kelompok gitu ya, bersama tidak harus sama. Misalnya mengerjakan yang satu mengerjakan hal yang ini, yang satu mengerjakan hal ini. Nah itu saya kayak masih belum bisa gimana ya, belum bisa percaya gitu sama pekerjaan orang. Mungkin juga kalau misalnya nanti buka usaha, kebawa juga gitu apa ya namanya, karakter saya yang kayak gini gitu. Jadi belum bisa percaya sama orang, atau pekerjaan orang itu kayaknya kurang maksimal gitu. Jadi apa-apa tuh harus saya kerjain sendiri, atau masih harus ditambahin gitu sama saya. Nah kalau misalnya dalam dunia usaha gitu ya, kalau menurut Kak Dahana itu gimana ya mengatasi kayak sifat yang kayak saya ini gitu, belum gampang percaya sama orang, misalnya dalam berwirausaha, misalnya bareng-bareng sama teman-teman gitu. Gimana?
Saya soalnya belum pernah berwirausaha sih, gitu. Kak Andit punya tanggapan? Mungkin boleh masukkan dari Kak Dana dulu. Mikir dulu juga soal. Pingpong. Jadi balik lagi sebetulnya itu tadi. Dulu saya pun seperti Kak Intan, di mana saya tuh nggak pernah percaya sama orang, kerjaan orang. Karena begitu ngelihat kerjaan orang, misalkan udah bagi tugas nih, ya udah, misalkan 3 orang ya 30% ewang gitu kan. Nah, tapi pas misalkan kita, ayo kerjaannya mana? Pas saya lihat kerjaan orang teh, mending saya kerjain gitu. Tahu gini mah ya, sorry, si ininya ya, sorry. Nah, sama tuh kayak Kak Intan, di mana saat ngelihat pekerjaan orang tuh, saya juga mikir, kok kayak gini ya, mending aku kerjain sendiri. Dan itu sempat saya coba. Jadinya, ya udah lu mau kerjain apa? Kerjain A. Oh ya udah, sok kerjain. Tapi saya juga ngerjain. Nah, itu saya bukan kurang atau belum memahami dari konsep mandiri itu bukan sendiri gitu. Ya, saya kerjain semua. Tapi balik lagi, saya kerjaan juga kan ada yang lain. Kayak misalkan kita kuliah, ada mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, di mana semuanya misalkan kerja kelompok. Kalau yang saya satu fokus, saya kerjain sendiri, yang lain hasilnya jadinya nggak maksimal. Jadi lebih fokusnya ke nanti ada di tujuan. Tujuan kita mau kemana? Kita bagi menjadi tujuan pribadi dan tujuan kelompok. Kasarnya, ya mungkin tujuan saya tidak tercapai di tujuan pribadi saya. Karena menurut saya kerjaan orang tuh di bawah standar saya gitu. Jadi saya nggak percaya sama kerjaan orang, mending saya kerjain sendiri. Tapi balik lagi, apakah nanti si tujuan dalam kelompok ini lebih besar lah skopnya. Ya mungkin dari misalkan pekerjaan kelompok mata kuliah A, saya jadinya kurang. Nah, tapi kita big picture-in lagi, jadinya kayak kalau misalkan saya terlalu fokus pada satu mata kuliah itu, pekerjaan yang saya saya sayangkan bahwa tidak saya kerjakan sendiri. Tapi kalau ditarik ke big picture-nya, malah ya saya akan exhausted atau akan terlalu capek kalau ngerjain semuanya saya kerjain sendiri. Mata kuliah A, saya kerjain sendiri. Mata kuliah B, saya kerjain sendiri. Padahal itu kerjaan kelompok. Jadi gimana caranya kita tahu batasan di mana sebetulnya itu sudah di luar kontrol kita. Yang penting apa yang kita kerjakan sudah sesuai dan apa yang kita butuhkan atau misalkan primernya itu terchecklist. Ya kasarnya sih orang nih bikin donat sama-sama bikin bentukan. As long as donat itu bulat dan bolong tengahnya, it's okay untuk awal ya. Jadi sambil berjalan, nah gimana caranya orang tuh ya kalau misalkan teman-teman lain juga ya bikin mau jelek, mau penyon-penyon dikit, as long donatnya bolong di tengah dan berbentuk bulat, oke, terima aja dulu. Tapi sampai kita yang membuat, kita jangan sampai menurunkan kualitas standar kita juga. Jadi lebih ke arah komunikasiin dan tahu apa yang primernya. Jadi nggak usah terlalu ribet dengan ya kayak misalkan kita biasa detail nih, detailnya yang kita iniin. Padahal sebetulnya itu udah cukup untuk membuat kita berjalan gitu. Akan lebih salah kalau misalkan bikin presentasi, terus yang kita ini kurang detail A, B, C, D-nya, tapi presentasi nggak beres. Nah, oke, pokoknya presentasi beres aja. Gimana caranya kita pekerjaan kita sendiri menyesuaikan dengan standar kita. Yang udah orang lain ya udah, namanya juga kerja kelompok. Walaupun memang kita sayang, tapi kita bisa menyelamatkan diri sendiri bahwa saya tuh punya kualitas loh. Gitu. Jadi kurang lebih tahu lagi mana yang bisa kita kerjakan atau strength kita, kekuatan kita teh ngerjain apa. Nah, jangan sampai itu kualitas kamu sendiri turun. Dan kalau memang harus bekerja sama, karena memang tujuan utama dari kita kerja kelompok itu belajar bekerja sama. Itu paling sih Kak Intan, kalau sepengalaman saya ya, tentang kalau misalkan punya standar sendiri dan ingin mengerjakan semuanya sendiri, karena tahu atau karena memang belum bisa percaya, sambil jalan aja.
sambil jalan, dan maksudnya beri kepercayaan itu harus, kalau enggak bisa capek sendiri. Karena ya balik lagi, kalau misalkan mau ngerjain sendiri bisa, tapi apa yang dikorbanin? Waktu. Mau nggak kamu ngerjain itu semua sendiri? Cukup nggak waktunya? Nah, balik lagi nanti ada pembahasan di target, bagaimana cara kita punya fokus tujuan dan bagaimana cara kita menjabarkan tujuannya itu. Nah, itu akan balik lagi ke nanti kita gimana caranya kita membagi kerjasama dalam kita berwirausaha. Gitu paling Kak Intan, pengalaman saya sendiri. Terima kasih Kak Dana. Oke, barangkali ada tanggapan lain sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya dari Kak Andit. Iya, mungkin kalau tidak ada tambahan, kita lanjut ya ke poin ketiga ya, yang fokus pada tujuan. Nah, kalau kita ambil example, contoh dari yang tadi, yang kerja kelompok tadi, yang ingin semua dikerjakan sendiri karena tahu pekerjaan kalau dilakukan sendiri bakal lebih bagus, tapi apa yang harus dikorbankan. Nah, tadi kan tujuannya seperti yang sudah disebut Kak Dana, tujuan kerja kelompok itu kan berarti supaya kita bisa bekerja bersama, memiliki skill dalam kerja tim gitu. Jadi bukan nilainya. Jadi jangan salah persepsi tentang tujuannya. Tujuannya kecuali memang saya pengen cum laude gitu, A semua, tapi ada kerja kelompok jadi B1, jadi rusak tujuan saya gitu. Jadi lihat lagi kembali gitu loh, kerja kelompok itu bukan untuk mengejar nilai, bukan untuk mengejar itu, tapi tujuannya untuk mengembangkan skill kerja bersama. Jika walaupun cuma skala misalnya bisa 100 nambah skillnya, tapi ternyata temannya kurang enak, cuma nambah 1, lah berarti kan sudah tercapai itu tujuannya, walaupun tidak maksimal. Kalau itu tergantung pribadi sendiri, misalnya harus semuanya 100, kayaknya nggak mungkin deh. Karena kan kita manusia itu makhluk sosial, itu tidak bisa dikerjakan semuanya sendiri. Jadi jangan terpaku pada tujuan yang sebenarnya bukan tujuan utama gitu. Kalau yang dimaksudkan pada tujuan ini gitu loh. Iya, mungkin kadang ada tambahan. Oke guys, lanjut. Halo? Lanjut aja Kak Andit. Oh ya, lanjut ya. Nah, langsung saja ke yang berikutnya, yang dimaksud tujuan ini. Nah, karena tadi kan sudah mulainya, sekarang kita masuk ke suksesnya, ke akhirnya si tujuan berwirausaha itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat ada rumusnya, ada itunya. Be smart, dan smart di sini bukan maksudnya pintar, tapi ini singkatan spesifik dalam menentukan tujuan, dan tujuannya itu juga harus kira-kira yang measurable lah, yang bisa dikasih angka kayak tadi. Kalau misalnya skill, kan susah ya diukurnya, jadi mungkin nanti bisa dicari ukuran yang kira-kira bisa mudah terbaca. Terus tujuannya juga harus achievable. Misal, sekarang kan masih SMA gitu, tiba-tiba pengen jadi CEO perusahaan besar gitu kan itu kan nggak mungkin achievable. Bahkan dari segi umur juga kan tidak mungkin itu. Jadi itu tujuannya juga jangan terlalu muluk-muluk lah kalau kasarnya begitu. Tujuan juga harus relevan. Misalkan kalian hidup di Indonesia, tapi kalian pengen punya ski resort gitu di Indonesia, kan tidak mungkin. Ini negara tropis, tidak ada gunung salju gitu. Jadi kan tidak relevan dengan kondisi kalian sekarang ini. Lalu yang terakhir itu dari smart itu time bound. Time bound yang di sini atur tujuan kalian tuh misalnya dalam kurun waktu berapa tahun, berapa bulan, itu harus jelas gitu. Jangan nanti begitu saya besar, begitu saya tua, itu nanti biar hidupnya enak. Tua itu kapan? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Nah, tentukan tahun yang jelas supaya bisa terbayang secara
secara waktunya, jangka waktunya. Begitu. Mungkin Kak Dana bisa menjelaskan lebih jelas yang dimaksud SMART ini. Oke, jadi untuk si tujuan itu sendiri, kadang-kadang kita suka lupa, oke, tujuan kita adalah menjadi sukses. Tujuan kita berbakti kepada bangsa dan negara. Tapi balik lagi, kapan kita bisa bilang kita sukses? Kapan kita bisa bilang kita sudah mencapai tujuan? Ya itu tadi, harus lebih spesifik, measurable, atau bisa diukur. Kayak tadi misalkan skill itu memang sulit untuk diukur. Tapi seenggaknya teman-teman bisa, misalkan nih, aku pengen jago gambar. Gambarnya gambar apa? Kan macam-macam lagi tuh. Gambar realistik, gambar manga, gambar apalagi tuh, arsitektur, gambar kayak siapa, Van Gogh, misalkan kubisme, itu kan macam-macam. Jadi bisa lebih spesifik. Oh, aku pengennya bisa gambar realistik. Nah, seenggaknya berarti teman-teman bisa pecah itu. Pecah dalam artian kayak, oh realistik saya mencoba untuk bisa, yang penting bisa gambar dulu tangan. Nah, dalam berapa lama? 3 minggu, pokoknya harus bisa. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk skill ya, kalau misalkan teman-teman mau ngukur skill. Dan ini sebetulnya udah lagi rame nih, lagi paling banyak nih cita-cita atau tujuan. Siapa di sini yang punya tujuan menjadi kaya? Cung, coba. Wah, nggak ada yang bertujuan mau jadi kaya ini teh. Mungkin nggak bisa Cungnya, Kak. Pada iya, dimatiin semua. Ya, barangkali di sini ada yang mau menjadi kaya nggak sih? Atau semua Pak, udah kaya? Alhamdulillah. Mau kaya, kaya harta, kaya rasa, kaya dalam segala hal, Kak. Bukan cuma kaya duit doang. Nah, alhamdulillah sih pada mau jadi kaya ya. Tapi ya balik lagi, kayanya tuh rata-rata kan memang maunya secara material kan. Nah, lagi ada kasus nih yang rame. Ada yang ngikutin nggak sih kasus-kasus, bukan kasus sih, berita lah. Berita orang yang udah kaya, tapi ternyata kekayaannya tuh apa ya, fiktif. Ada yang tahu beritanya yang lagi rame? Doni Salaman. Yang mana, Kak? Yang ngaku-ngaku punya pesawat jet atau yang akhirnya ditangkap? Ya, kayaknya mirip-mirip lah, mereka satu inilah ya, satu circle. Ya, mungkin mereka menganut persamaan, bersama tuh harus sama. Ya, kaya, saya mau ikut kaya. Caranya ya dengan seperti itu. Tapi balik lagi, kalau misalkan di wirausaha itu sendiri, ya satu, nggak usah ngebandingin dulu. Jadi itu tadi, bersama nggak harus sama. Kayak contohnya ada teman kita yang punya misalkan kafe di mall, kita masih kedai pinggir jalan, atau punyanya kedai pinggir jalan. Ya, masing-masing punya suksesnya. Dan misalkan ya, mungkin jadi motivasi boleh. Tapi membandingkan tuh ya, balik lagi, masing-masing ada plus minus lah. Gitu. Nah, jadi kayak di wirausaha itu, return atau timbal balik itu sama besar dengan risiko yang diambil. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman pernah dapat broadcast atau ngelewat iklan bahwa dapatkan misalkan keuntungan sekian dengan risiko, tanpa risiko. Nah, itu sama sekali nggak ada sebetulnya, teman-teman. Hati-hati yang menjanjikan return tinggi tetapi tanpa risiko. Karena risikonya itu bukannya nggak ada, disembunyiin guys. Jadi hati-hati kalau misalkan teman-teman ada iklan-iklan yang lewat, dan mungkin karena teman-teman ingin tujuannya menjadi kaya atau banyak duit, semua orang juga gitu sih sebetulnya ya, tidak muluk-muluk dan memang. Halo? Halo? Gimana? Iya. Namanya afiliator kan?
Ya, kurang lebih yang sedang ramai itu kasusnya afiliator. Nah, si afiliator ini maksudnya ya mungkin kakak juga nggak terlalu jauh masuknya eh, tentang apa ya kasus ini secara detail. Tapi memang apa ya, ya banyaklah orang yang tergiur akan kalimat investasi, tergiur akan kalimat cepat, tergiur akan kalimat tanpa resiko. Tapi yang teman-teman harus ingat di sini, nggak ada return atau timbal balik tanpa resiko. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi si timbal balik. Makanya itu teman-teman perlu apa ya mungkin research kalau mendapat ya info-info atau iklan-iklan kayak gitu. Nah, jadi tetap tanamkan. Misalkan teman-teman mau menjadi misalkan ya ekskuisit lah atau misalkan benar-benar wah gitu, misalkan kaya pun tetap tanemin resikonya harus tetap perlu di maintain karena nggak mungkin nggak ada dan jangan ini tetap apa ya ini berlaku atau berguna sikap kita untuk tidak percayaan sama orang seperti Kak Intan tadi. Tapi balik lagi tidak percaya bukan berarti jadinya seudon. Tapi gimana caranya kita be smart dalam memilah itu. Oh masa sih aku dijanjiin return 1M sebulan kalau ternyata cuma masukin 100.000, 200.000 sehari. Dimana ya kamu pasti menang dijanjiin kayak gitu. Ya mikir aja kalau misalkan itu berlaku, kenapa nggak semua orang jadi kaya sekarang? Itu kurang lebih. Jadi itu hati-hati dalam menentukan tujuan juga apa ya percaya sama diri sendiri sebetulnya. Gitu. Jadi ya balik lagi ke Bismart tadi, jangan lupa kamu mau jadi kaya, kamu mau jadi pintar, kamu mau jadi apa ya? Jadi orang yang spesialis di mana atau ingin punya apa, be spesifik dan diukur. Jangan cuma ya aku pengen punya 100 cabang. Bisa diukur 100, terus sekarang punyanya berapa? 0. Dalam waktu 2 tahun misalkan. Ya oke, achievable nggak? 200 teh di mana? Dalam ukuran apa? Itu. Dan tadi relevan, jangan melampaui batas ya kayak tadi memaksakan situasi kita ke tujuan kita yang ingin kita capai. Ya kayak misalkan tadi relevannya kayak tadi contohnya teman-teman sekarang masih usia SMA tapi ingin kayak jadi CEO Mayora, CEO Tokopedia, di mana sebetulnya ya sambil berjalan teman-teman bisa, cuma jangan achieve itu dalam dan nggak mungkin achieve itu dalam waktu 2 tahun misalkan langsung jadi CEO Tokopedia karena memang ada requirements yang apa ya diperlukan lah dan itu tidak achievable dalam waktu dekat. Jadi si nyambung ke time bound ini teman-teman bisa pecah goals teman-teman, tujuan teman-teman untuk jangka waktu pendek, menengah, dan yang lama, jangka panjang. Nah, balik lagi tinggal teman-teman gimana caranya misi teman-teman untuk mencapai si tujuan, misalkan jangka pendeknya apa, jangka panjang apa, dan jangka menengahnya apa. Gitu sih kurang lebih teman-teman. Ada lagi yang mau ditambahin Kak Andit? Mungkin cukup dijelaskan. Cukup jelas ya dari Kak Dana untuk SMART itu sendiri. Dari 5 poin itu tadi, spesifik, measurable yang dapat diukur, achievable yang dapat diraih, dan relevan keadaan sekarang. Dan time bound itu yang tadi yang berarti waktunya gitu ya. Tentukan mau waktunya jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjangnya gitu. Harus dibedakan tujuan. Itu paling Kak. Oke, dari teman-teman yang lain, kakak-kakak barangkali ada yang kurang dipahami atau misalkan mau lihat slide-slide sebelumnya, yang mungkin ada nih yang nyangkut nih, atau misalkan ada kondisi teman-teman yang mau coba ditanyakan.
Ini Kak Dana nih, untuk tujuan Be Smart ini, pengen sedikit sharing aja nih, karena selain ada Kak Dana dan Kak Andit di sini, ada Kak Nugi juga ya, alumni dari Homeschooling sama Sekar Bandung juga yang dengan kemampuan atau skill yang dimilikinya, sudah ada beberapa achievement yang didapat dalam jangka waktu beberapa waktu yang lalu gitu ya, berkaitan dengan kemampuannya secara relevan berkolaborasi dengan orang-orang di circle-nya gitu ya. Di sini pengen sharing aja sih Kak Dana sebenarnya. Ada Nuginya? Boleh. Mana Nugi? Iya, ada. Halo. Saya nyalakan video. Nah, ini Nugi juga dengan skill-nya kan sudah ada beberapa, jadi sudah spesifik ya sebenarnya kalau ini contoh Be Smart-nya itu udah secara nyata dilakukan gitu. Jadi sudah spesifik fokus di skill-nya Nugi, skill-nya apa, kayak gimana coba Nugi bisa sedikit disampaikan? Boleh perkenalan Boleh. dulu barangkali Kak Nugi. Ya, makasih Kak Fani. Nama saya Nugi, alumni dari 2019 ya. Hari ini saya mau berbagi pengalaman berwirausaha ya. Jadi saya tuh wirausahanya itu jadi digital artist atau bahasa Indonya seniman digital ya banget ya. Jadi saya tuh kayak membuat komik, ilustrasi, animasi juga ada, dan desain buat orang gitu. Jadi bagaimana saya menjadi digital artist kayak sekarang gitu. Saya tuh sebenarnya dari dulu udah suka gambar ya. Di HS kan sering Kak Fani kalau Ada karyanya Nugi ya di sebelah meja kakak kalau kalian lagi mampir ke HS bisa lihat. ya ada komiknya juga ya. Dari dulu tuh dari tahun berapa? Dari dulu tuh sebenarnya dari SD ya suka coret-coret kertas sama tembok kadang gitu. Nah, lalu di waktu kelas 9 ya mungkin saya tuh pernah dikasih hadiah ulang tahun drawing tablet namanya. Drawing tablet itu tablet buat untuk ngegambar di komputer. Jadi untuk bikin karya digital gitu. Jadi sejak itu saya bertransisi karyanya dari tradisional ke digital dari sejak kelas 9 itu. Lalu saya juga suka mengupload karya semuanya ke sosial media seperti Instagram apa gitu, Twitter juga. Kemudian suatu hari saya dinotis oleh ada namanya kayak Chillhop tuh seperti salah satu radio streaming yang terkenal di YouTube gitu. Mereka ingin berkolaborasi sama saya gitu. Mungkin saya bisa kasih lihat contohnya di screen sharing di sini. Boleh silakan. Saya kasih contoh 3 komik. Ya. Tunggu sebentar. Ya, apakah sudah kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi ini saya bisa bilangnya komisi komik pertama kali yang dipesan oleh Chillhop itu namanya Morning Coffee. Jadi di komik ini kalian bisa lihat ini tuh maskot di YouTube streamingnya mereka. Itu kayak rakun. Jadi mereka inginnya kayak bikin rakun bangun pagi-pagi minum kopi gitu kayak kita kan, kayak aku juga gitu. Dan saya bikin ini, lalu mereka di-post juga di YouTube, di sosial media.
dan itu semuanya dan komunitasnya langsung suka gitu. Semuanya suka. Jadi saya dari situ sudah mulai dapat pesanan dari Chill Hub ini. Mereka bikin komik ini lagi, itu lagi. Jadi saya sering gambar komik juga. Nih, selanjutnya ya. Selanjutnya juga, komik pertama tadi dibuatnya dari Juli 2019 ya. Jadi ini sekarang bulan Oktober. Di komik ini yang saya tunjukin adalah komik yang mungkin paling populer ya, yang paling disukain semua orang. Di komunitas Chill Hub, di internet juga pernah diomongin. Di sini tuh karena saya masukin banyak referensi lah pokoknya. Oke. Gitu. Next. Selanjutnya, saya mau nunjukin terakhir kali bikin komik untuk mereka. Jadi ini terakhir dibuatnya pas Desember 2021 tahun kemarin. Itu pas Christmas ya. Uploadnya pas hari Natal. Jadi ini emang stylenya udah beda banget ya. Karena saya juga belajar juga sambil belajar dari experience. Lebih detail ya, udah makin detail ya. Ya. Jadi lebih detail jadi ini. Pokoknya seru ya. Dan ini relevan ya, Kak Dana, bisa dibilang relevan ya dengan apa ya, kayak dia udah spesifik, terus udah relevan juga, dan achievement-nya juga nggak terlalu muluk-muluk ya, tapi tetap menghasilkan ya. Saat itu Nugi dibayar pakai euro ya kalau nggak salah. Ya, pakai euro lewat PayPal. Ya, terima kasih Nugi. Saya ada slide terakhir sih, tapi ini kayak promosi. Jika kalian tertarik atau ingin melihat karya saya yang banyak, kayak saya sering upload, mungkin kadang di Instagram, dan nanti saya akan aktif lagi di YouTube. Saya juga punya YouTube, silakan dicek. Terima kasih. Mungkin itu sekian dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Fani. Ya. Bisa coba disambungin nggak sama Kak Anit dengan Bismart ala Nugi ini kayak gimana berarti itu? Iya, kan mungkin bisa dilihat ya tadi ya, Kak Nugi sebagai digital artist itu juga sudah sukses lah, sebagai wirausaha, dan itu juga menunjukkan kalau berwirausaha itu nggak selamanya harus bisnis, bisa sebagai seniman, bisa sebagai ya itu tadi bikin komik-komik begitu ya. Apalagi uangnya juga kan ternyata ada, bisa menghasilkan. Jadi jangan terpaku kalau wirausaha harus bisnis, jualan gitu lah. Mungkin Kak Dana ada tambahan? Satu lagi kuncinya itu adalah konsisten. Makanya tadi ada pertanyaan, Kak Nugi ini mulai kapan? Sejak SD teman-teman. Bayangin sekarang Kak Nugi udah umur berapa? Konsisten sejak SD. Kak Nugi umur berapa sekarang? Saya 22. 22. Ya. SD umur berapa? 6, 7. Aduh, kurang inget sih, tapi suka mulai nyoret-nyoret itu kelas 3 lah, ya. Kelas 3. Ya kurang lebih berarti kan di umur berapa tuh? 8 tahun. 8 tahun ke 22 tuh berapa tahun? Konsisten dalam menggambar, betul? Oh ya, betul. Lumayan tuh. Nah, ya kan? Jadi teman-teman juga bisa berawal dari hobi yang disukai. Karena memang tadi balik lagi di wirausaha itu sendiri, kata kuncinya adalah usaha dan proses. Kalau jujur nih, Kak Nugi, apakah kepikiran nih bakal dapat duit sebetulnya dari hobi menggambar? Awal-awalnya sih saya hanya berpikir, ini kan hanya hobi saja. Mungkin nanti ke depannya saya bisa jadi apa gitu, jadi koki, karena suka masak juga. Tapi ternyata karena sudah pede sekali ya sama gambar, dan aku emang kalau gambar tuh nggak ngerasa kayak kerja, pokoknya kayak udah pede sekali, jadi kayak bersenang-senang aja, kayak have fun gitu. Jadi lebih ngejarnya ke gambar sih. Dan ini juga saya
ada motivasi untuk terus bergambar karena saya dapat banyak compliments ya dari internet, fans, keluarga juga, teman-teman dekat, semua teman yang teman di luar negeri juga, ya mereka pada suka. Jadi itu emang benar-benar kenapa saya lebih memilih ke menggambar karena itu aku bikin mereka senang dan mereka bikin aku senang juga gitu. Ya, satu lagi keyword adalah menyenangkan. Entah menyenangkan kita, menyenangkan orang, tapi yang terpenting dari kitanya dulu. Seneng, betul ya Kanugi ya? Ya, benar. Jadi seneng ngegambar, jadi ya udahlah kayak bodo amat, mau ada yang suka, mau ada yang enggak. Tapi gue seneng, coba lu jalanin secara konsisten. Dan itu butuh waktu 8 ke 22, berapa tuh? 14 tahun cuy. Ada. Yeah. Gitu loh. 14 tahun baru menghasilkan. Jadi teman-teman kalau masih baru mencoba setahun, 2 tahun, ya it's okay. Kanugi aja butuh 14 tahun buat menemukan, ya kan? Oh di sini nih, oh ternyata bisa ya make it for living gitu. Karena ya itu tadi proses. Kalau teman-teman bisa pecahin tadi ke time bound ya, berarti kurang lebih teman-teman target misalkan dari hobi bisa menghasilkan 10 tahun lah, 15 tahun lah. Dan balik lagi ke kalimat konsisten. Nah, gimana caranya bisa jadi konsisten? Itu tadi, seneng ngerjain, terus ada benefit mungkin bisa menyenangkan orang, syukur-syukur. Tapi intinya kamu seneng dulu. Gitu sih kurang lebih. Jadi memang sendiri, hilang. Wait. Nah, jadi Kanugi sendiri, sorry, ada lagi nggak suaranya? Ada. HP-nya juga kentang. Jadi suka tiba-tiba driving mode. Oke, nah jadi tadi perlu konsistensi. Gimana caranya kita bisa konsisten? Dari tadi Bismart tadi spesifik Kanugi. Kanugi itu menggambar dari SD. Menggambarnya apa? Punya stylenya sendiri. Gitu. Terus measurable. Berarti dulu mungkin Kanugi kan awalnya nggak bisa langsung tiba-tiba menggambar ya. Pasti nyari-nyari dulu untuk stylenya. Oh, aku seneng gambarnya ternyata bukan orang atau ternyata bukan mobil. Semua pasti pernah dicobain. Nah, sehingga saat misalkan Kanugi menggambar, oh nemu ini cocok. Pokoknya step pertama saya harus menemukan style apa atau gambar apa yang seneng saya gambar. Sehingga Kanugi bisa konsisten. Terus A-nya achievable. Sebetulnya achievable Kanugi inginnya achieve-nya apa sih? Udah happy kan ya? Iya, sudah. Iya. Udah pengen. Dari situ kan jadi stress relief juga. Maksudnya jadi buat refreshing. Yang penting sudah tercapai. Dari sisi menggambarnya Kanugi jadi bisa refreshing, bisa bersenang-senang gitu. Dan habis itu relevan, sangat relevan dengan dunia sekarang yang digital. Dari tradisional tadi mungkin di boost atau didukung oleh peralatan digital yang dikadoin ya. Iya. Gitu. Dan sekarang kan memang ya zamannya zaman digital ya, dan memang sangat pas di mana saat Kanugi sudah tahu kalau Kanugi senang menggambar dan ternyata dapat dukungan untuk digitalisasi karyanya. Terus dari time bound sendiri kan sebetulnya Kanugi tidak set ya sebetulnya. Tapi seenggaknya Kanugi itu bisa enjoy time-nya. Dan mungkin soon misalkan kalau tadi Kanugi bilang kan untuk menghasilkan sendiri sebetulnya ada target lain. Misalkan mungkin dari memasak ataukah bekerja. Tapi ternyata toh ada ini gitu tiba-tiba di notice oleh Chill Hop dan ternyata bisa menjadi sebuah opsi untuk menjadi menghasilkan gitu loh dari karyanya itu sendiri. Jadi nggak apa-apa teman-teman di awal beda sama tujuannya, tapi itu tadi target.
oh ya saya tetap perlu misalkan pemasukan. Nah, dari mana nanti masuknya ternyata asalkan kita siap, dan itu siapnya dari apa? Kita sudah konsisten. Gitu sih kurang lebih Kak Nugi. Terima kasih banyak atas sharingnya. Ya. Itu paling Kak. Untuk Kak Nugi, ada lagi? Kayaknya tadi ada alumni lagi deh. Hilang ya? Ada dari Yan, tapi ternyata berbarengan sama ada keperluan studio. Ini juga Rian juga seangkatan sama Andit. Seangkatan nggak sih sama Nugi sama Andit? Ya, seangkatan Kak. Di angkatan Aku kalian beda banyak satu sih yang... karena akselerasi. Oh ya. Jadi banyak nah, sejak dulu ya kalau itu ya, homeschooler itu banyak yang sudah memiliki jiwa usaha. Dan sampai sekarang loh ya, kan di sini juga ada yang tadi udah sharing, ada siapa, ada Mei yang udah bantu orang tuanya awalnya, tapi kemudian juga memang udah berpartisipasi di bisnis kafenya. Ada Molek juga ya, pasti kan karena keluarganya punya bisnis juga, udah mulai juga nih punya jiwa-jiwa wirausaha. Alvin bahkan udah sampai waktu pas awal-awal SMA, gimana Alvin bisa cerita sedikit yang sampai berapa bulan tuh pulangnya bukan ke rumah tapi ke lokasi tertentu dalam rangka meningkatkan kemampuan bisnisnya. Alvin ada di sini, Alvin? Ya, ada. Coba cerita sedikit dong, Alvin. Iya, kan pas SMP itu sempat magang ya. Nah, sempat magang nih. Itu sebenarnya ke relasi bapak. Dia tuh jadi sebenarnya beliau itu seorang wirausaha dan juga ustadz. Jadi Bapak Alvin tuh pengen Alvin magang di sana, nginep di sana, belajar ilmu bisnis dan juga ilmu agama gitu. Nah itu pas itu tuh bertahan kayaknya setahunan deh. Nah kalau itu Alvin sekarang juga masih masih jarang pulang juga Kak. Sekarang kegiatannya apa nih yang berkaitan dengan skill Alvin dalam berbisnis selain juga meningkatkan kemampuan agamanya? Nah kalau sekarang ini Alvin masuk ini sekolah namanya Young Entrepreneur Academy. Nah itu tuh jadi semacam kampus tapi khusus bisnis dan itu juga non formal. Nah, jadi Young Entrepreneur Academic ya. Selama Alvin di sini sampai saat ini juga belum kelar. Sampai saat ini dan juga sampai sekarang belum kelar. Nah, ini Alvin juga masih ngekos sekarang. Daerah mana nih sekarang? Kalau sekarang nih di kontrakan ini Kak. Sekarang Alvin ngontrak bareng teman-teman kampus juga. Nah, di daerah Dago ya? Ini di Sarijadi sekarang. Oh, Sarijadi. Dulu di Dago kan ya, Yong? Iya, dulu. Ya, tuh dulu di Dago kan sempat ya YA-nya ya? Iya. Pindah ya sekarang ke Sarijadi. Oke. Nah, sekarang lagi jalanin bisnis terakhir, namanya home business. Jadi kita disuruh bikin sendiri, terus mencapai target dalam jangka waktu yang ditentukan. Keren banget ya, padahal masih di usia SMA. Jadi ini pengen sekalian sharing nih ke kakak-kakak alumni. Ternyata memang jiwa-jiwa wirausaha di homeschooler angkatan-angkatan sekarang juga nggak kalah loh sama alumni-alumninya gitu. Mereka juga sudah punya jiwa entrepreneurship yang terus berusaha ditingkatkan. Makanya kenapa kemudian Kak Wisnu, Kak Fani di sini sama kakak-kakak tutor yang lain itu bikin acara kewirausahaan ini salah satunya itu ya supaya bisa tadi meningkatkan kemampuan wirausaha untuk berani mencoba, berani untuk berupaya gitu dalam segala hal. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan barangkali? Itu Adit belum siapa? cerita tentang koinnya di belakang. Oh iya benar. Ceritanya tentang jadi bisa turun ke bisnis ikan koi. Iya. Ya, terima kasih. Ya tadi juga kenapa di slide-nya saya pilih ilustrasinya, gambar-gambarnya ikan koi juga, karena ini salah satu saya sudah merasa sukses, suatu hal yang saya sukses dalam hal yang saya sukses.
Dan suksesnya itu juga kalau misalnya dibilang dihitung dalam uang sih nggak ada atau bahkan rugi lah gitu. Jadi kan, wah berarti nggak sukses dong, malah rugi. Gimana sih? Nah itu suksesnya itu jangan terpaku pada monetary value-nya, jangan terpaku pada angka hitungan uangnya gitu loh. Karena kayak Kanugi juga tadi, saya juga jadi senang gitu karena lihat ikan koinya, ada tamu-tamu yang ke rumah, keluarga lihat, bahkan sekedar ngasih makan, itu bisa ya menyenangkan saudara-saudara saya gitu, om, tante yang kayak sini pada senang, itu sukses buat saya gitu, bisa menyenangkan orang lain, mau itu keluarga ataupun tamu-tamu gitu. Dulu tuh begitu lulus, bisa dibilang sempat stres lah gitu, karena belum punya tujuan itu, bingung kemana. Awalnya bahkan saya cuma nemu iklan di marketplace ya gitu, ada yang jual jual ikan koi, terus kolamnya mau dirombak, terus jadi dijual murah. Ya udah, zaman itu saya suka hewan, suka binatang, suka ikan gitu. Jadi saya berani ambil keputusan untuk ya udah coba pelihara dulu. Jatuh bangun juga dari dulu sampai sekarang, mungkin lebih banyak yang mati daripada yang hidup ya sampai sekarang gitu, karena belajarnya juga dulu saya keras kepala juga, merasa mandiri, semua harus dikerjakan sendiri gitu. Udah bahkan dikasih tahu juga, udah coba cari aja komunitas atau cari kenalan gitu, bahkan tukang ikan juga nggak apa-apa. Cuma dulu saya masih merasa mandiri tuh harus sendiri semua gitu. Jadi stubborn lah, keras kepala. Memang akhirnya bisa belajar sendiri, cuma dengan yang dikorbankan itu tadi, salah satunya ikannya juga jadi korban gitu, karena belum mengerti cara merawat yang baik. Dulu awal mulanya itu tahun 2019 Februari, karena kan saya lulusan 2018, terus masih belum punya tujuan itu, dan saya menemukan akhirnya di ikan koi ini. Sekarang mungkin baru bisa dibilang sudah suksesnya itu di 1 tahun terakhir gitu. Dan sekarang dari 2019 kan sudah 3 tahun gitu. Dan dalam 2 tahun itu bahkan ya itu tadi, saya menentukan tujuannya juga terlalu cepat. Awalnya merasa setahun gitu harus sudah bisa jualan, harus sudah bisa untung, mau itu dari ikannya gitu, dari khusus ikan koi, tapi malah jadinya saya kehilangan tujuan aslinya gitu loh, karena saya fokus terkaburkan tujuannya semata-mata untuk uang gitu. Sukses itu harus untung, harus uang gitu. Kalau beli ikannya 100.000, nanti harus jadi 200.000, terus malah jadi kehilangan tujuan aslinya. Justru karena awalnya saya pelihara kan karena senang. Terus ya begitu akhirnya saya sadar gitu loh, bahwa ya uang tuh bukan semuanya, uang tuh bukan tujuan. Bahkan kayak happy gitu, menyenangkan hati orang, menyenangkan itu juga sudah sukses gitu. Bagaimana Pak, itu sih gimana masing-masing aja. Mungkin ada yang malah senang kalau lihat orang lain gak senang, jangan ya. Gitu, harus senang kalau lihat orang lain senang gitu. Jadi ya alhamdulillah, kalau menurut saya sendiri, saya ya koi ini salah satu kesuksesan saya gitu loh. Karena bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan saya. Nah, dari koi ini terus baru tadi di awal, sekarang saya juga ada ayam juga, baru merambah ke bidang-bidang yang lain lah. Tapi karena sudah dapat pelajaran dari ikan koi ini, saya semakin yakin untuk mencoba hal yang lain. Tapi memang perlu satu yang fokus itu tadi, jadi jangan semuanya dicobain tapi nggak ada yang difokus, terus malah jadinya nggak jadi apa-apa gitu. Mungkin itu sih kalau tentang ikan koi ini. Baik. Menarik sekali ya, jadi bahwa ya tadi luas gitu ya, sukses itu luas gitu, bahwa yang namanya sukses itu bukan hanya sekedar angka, tapi juga rasa. Ya, ada lagi dari paparannya tadi, slide itu sudah selesai ya sebenarnya ya? Oh iya, udah selesai tadi di sukses. Coba kakak penasaran sama slide nomor 2 ya kalau nggak salah, yang topik apa aja yang dibahas hari ini?
Oke, sebentar saya tampilkan lagi. Sambil kita nunggu, ada beberapa alumni juga yang katanya mau gabung ya. Mudah-mudahan pada bisa. Arti wirausaha. Yang topik itu yang keberapa sih, Andit? Ya, topiknya ini. Nah ini ya, ini kan ini ya, maksudnya rangkuman bukan rangkuman. Hari ini tuh yang dibahas sama kakak-kakak narasumber hari ini tuh ini kan, mulai dari makna atau arti wirausaha itu apa, gimana cara tips and tricksnya untuk mulai berwirausaha gitu ya, yang tadi mandiri bukan sendiri, bersama berarti bukan sama kayak gitu, sama sampai tipsnya nih Bismart tadi. Nah, Kak Dana, oh ada ayamnya ini ya. Ini Kak Dana ayamnya Andit atau ini di lokasi yang sama nggak sih sama? Beda. Beda lokasi ya, tapi ada ayam Ngopi. Oh, lagi. Ngopi. Nah, kalau Kak Dana sendiri, tadi kan Kak Andit udah cerita ya, kalau sekarang lebih ke jadi farmer nih, karena kan ada koi tadi, ada ikan, ada ayam tadi. Kalau Kak Dana sendiri, sekarang usaha apa nih yang sedang berjalan atau lagi apa aja kegiatannya? Oke, kalau saya sendiri sekarang sedang mengelola sebuah coffee shop di Bandung, namanya Lab Coffee. Jadi sekarang sih kalau saya sendiri, saya pribadi dulu pernah mencoba beberapa kali berusaha waktu kuliah, dan setelah kuliah beberapa kali sempat di F&B, sempat di desain, sempat gimana lagi ya, di konsultan, semua dimulai sendiri sama teman-teman juga. Nah, hanya dari 3 kali percobaan dan sempat 5 brand lah itu saya bergabung, semua gagal. Dan memang dari saya sendiri mendapatkan pelajaran bahwa saya perlu backup, atau maksudnya saya perlu bisa menyokong bisnis saya dulu sebelum saya memulai bisnis saya sendiri. Dan sambil berjalan saya menemukan bahwa itu tadi, saya senang dengan apa. Dan ternyata nomor 1 yang saya temukan adalah suaranya nggak ada ya, sorry. Dan dan yang pertama kali saya temukan adalah saya senang berada dekat dengan F&B. Entah itu dalam bisnisnya, entah itu dalam operationnya, pokoknya F&B bikin, nggak tahu ya senang aja gitu. Kerja asa bukan kerja, dan melakukannya itu dengan senang hati. Nah, dari sana saya berkenalan dengan kopi, dan itu yang alhamdulillah sampai sekarang jadi jalan atau yang saya tekuni sampai sekarang. Berarti kurang lebih saya 4 tahun terakhir, 2019. 3 tahun terakhir saya fokus di kopi, dan sekarang alhamdulillah dalam proses menuju mau buka sendiri sebetulnya. Tapi sebelum itu tadi saya harus bisa menyokong dulu diri saya sendiri. Nah, dari situ saya memutuskan untuk bekerja dulu. Jadi teman-teman juga jangan berkecil hati kalau misalkan memang wirausaha itu bukan all about bisnis gitu. Tapi bisnis itu apa sih? Atau wirausaha itu apa sih? Nah, jadi kalau dalam saya kasus saya sendiri, saya sekarang dalam proses tujuannya itu ada di 10 tahun ke depan. Dan sekarang ada dalam tahun keempat, di mana saya sedang mengumpulkan modal utama dengan saya bekerja dan tetap dekat dengan apa yang ingin saya capai, yaitu di kopi. FYI saya sekarang di Lab Coffee di Kimia Farma. Di situ ada coffee shop, nah itu bawahannya Kimia Farma, anak perusahaannya. Jadi Kimia Farma ingin melebarkan saya ke dunia F&B dan hospitality. Itu di Lab Coffee itu sendiri. Nah, di sini ada sebuah kayak pilot project-nya, di mana dia udah berjalan 3 tahun si Lab Coffee ini sendiri, dan rencana akan ekspansi sebetulnya. Jadi yang di Dipo ini sedang jadi pilot project untuk diduplikasi di berbagai kimia farma di Indonesia sebetulnya, Kak. Nah, dari situ saya bisa dapat banyak belajar juga tentang operationnya, tentang tetap di kopinya gitu, dan rencana bisnis growth-nya itu seperti apa. Di situ saya belajar banyak juga sih, Kak. Dan insya Allah sih ya
Berarti 6 tahun lagi lah punya 10 cabang sendiri mah. Gitu sih Kak. Amin ya, mudah-mudahan ya tercapai ya. Jadi ini sebenarnya salah satu tujuan dari acara webinar kali ini gitu, bahwa kita bisa aja sebenarnya kan ngundang mereka yang sudah terkenal, yang udah secara materi bisa dibilang sukses, yang sampai yang tadi Kak Dana atau Kak Andit bilang bahwa suksesnya itu dari segi materi gitu ya, bisa gitu. Tapi enggak, kenapa kita di sini pengen ngundang kakak-kakak alumni yang memang merintis dari awal gitu, yang udah merasakan jatuh bangun. Kenapa? Karena kita pengen sharing nih ke adik-adik homeschooler bahwa yang namanya pada saat berwirausaha itu tadi ya, dari makna wiranya aja berani dulu kan. Berani ngapain? Berani berupaya. Dalam hal apa? Segala hal. Apalagi sekarang di masa pandemi ini kita banyak di rumah ya. Banyak banget waktu luang dibandingkan pada saat dulu sebelum pandemi. Sayang kalau misalkan waktu luangnya itu kemudian habis untuk main game, terlalu banyak mager, terlalu banyak leyeh-leyeh. Sayang waktunya kalau misalkan akhirnya nggak dimanfaatkan. Padahal di waktu luang tersebut banyak yang bisa dilakukan, salah satunya belajar berwirausaha gitu. Nah, udah bergabung dengan kita ada kakak keluar lagi barusan. Mana? Oh, udah ada Kak Fasya dan Kak Jody juga nih, alumni juga. Ini udah lebih pendahulu lagi ya dibanding Kak Dana dan Kak Andit dan Kak Nugi nih. Selamat bergabung Kak Fasya dan Kak Jody, silahkan. Udah ada? Iya. Halo. Nah, Kakak. hai. Sehat-sehat Lagi mana kalian? Di Majalaya. Di Majalaya. Majalahai. Majalahai. Tadi dekat ya sama Mei. Mana Mei? Oh, sama Mei. Kirain sama Mana Jundi. Mei? Oh, ada Jundi juga ya, benar. Ada Mei di masih ada, Anggut. Mei? Ini juga 2 orang alumni angkatan yang udah cukup lama ya. Kalau bahasa Sundanya angkatan Hebel gitu ya. Ini udah dari awal-awal dulu. Coba ceritakan dong sekarang lagi kesibukannya apa, bisnis apa yang lagi jalan, dan bisa sharing apa aja nih sama adik-adik. Jody dulu. Oke. Silakan. Ya, sekarang karena di daerah Soreang sama di roastery di Mamaha. Kurang jelas Kak Jody? Oh, kurang jelas ya. Kalau mic-nya di mana? Oh, di buat sekarang kesibukannya di kedai kopi di daerah Banjaran, sama di roastery di Mama Toha gitu. Dikenalin dong merek dagangnya apa, biar nanti yang lagi mampir ke daerah Bandung Selatan bisa mampir, ke daerah Mama Toha juga bisa mampir. Kalau buat kedainya namanya Warung Kopi Pabinihan. Kalau buat roastery-nya namanya Shot Corner. Itu nempel sama Jongko 67. Di situ bisa makan kue balok. Ya. Nah, cerita dong awal mulanya kenapa bisa bisnis kopi ini? Karena ini berarti sama ya, F&B juga nih, mirip-mirip nih sama bisnisnya Kak Dana ya, sama-sama bau-bau kopi nih. Kenapa nih? Kalau dari saya awalnya coba-coba. Awalnya bentar aduh ini. Awalnya karena saya kuliahnya juga tata boga, terus sebenarnya dari SMA udah gimana ya, apa namanya, udah bantu-bantu di kafe
gitulah bikin minuman. Jadi waktu beres kuliah bingung mau ngapain. Awalnya tuh mau bikin kafe. Enggak dulu dong, enggak ke sana. Pokoknya dari kuliah tuh bingung mau kemana, terus ditawarin buka kafe awalnya di Jakarta waktu itu di daerah Condet sama Om. Nah akhirnya mah buka kafe dulu di situ, asalnya ikut sama Om, terus di situ nggak berjalan, langsung dari situ lumayan lama langsung buka roastery karena saya bingung mau ngapain ya. Habis itu saya buka kedai juga lumayan, nyari tempat nggak dapet, akhirnya kita buka roastery, itu saya sama Fasya, Nah, itu terus akhirnya mah berjalan sampai sekarang. Ya gitulah, tegang Kak. Ini adik-adik konselor semua kok sama Oh alumni iya, juga. Halo Mas bisi ya. bisi kurang ngerti boleh ditanya lagi, soalnya ini agak tegang, kagum. Itu dari saya. Mungkin dari Fasya bisa lebih jelas lagi gitu. Ya, boleh silahkan karena kalian kolaborasi sampai sekarang awal mulanya ketemunya juga di homeschooling ya ini ya. Iya betul. Berawal dari musik dan pendidikan. Betul ya. Musik dan Ya. pendidikan karena harusnya sih ada Kak Bojes di sini ya karena manajer kalian kemana awal tuh ya itu? dulu ya. Pak manajer kemana? Prosedur lagi. Produser. Produser ya dulunya Ya. ya Kak Bojes, cuman Kak Bojesnya sedang ada di Jakarta sekarang, sedang ada sibuk. kegiatan. Sibuk. Nah jadi boleh deh cerita lagi nih Fasya, karena tadi Jody tegang, coba barangkali Fasya lebih rileks bisa jelasin awal mula kenapa sih akhirnya bisnisnya itu kopi, bisnisnya itu warung kopi. Silakan. Warung kopi ya. Sebenarnya kecebur sih, terlanjur basah. Jadi udah kecebur, nyelam sekalian gitu, tanggung. Soalnya mungkin kalau dari saya pribadi ya, karena dari zaman sekolah juga saya udah jadi penikmat kopi gitu. Baru sebatas penikmat, jadi minum kopi ya. Kayak kalau boleh sebut merek kayak Aroma gitu, yang kayak gitu-gitu kopi hitam. Dan ternyata bertahan sampai sekarang. Nah, di masa peralihan dari sekolah gitu yang awalnya penikmat sampai sekarang jadi pegiat, pasti kan ada perubahan, ada inovasi dan segala macam gitu. Jadi mulai belajar segala gitu, mulai dari teknik seduh, teknik apa, dan si jenis kopi yang dikonsumsi pun berubah mengikuti perkembangan juga. Terus karena terlanjur kecebur dan ayahnya Jody waktu itu pingin punya mesin roasting, pingin punya mesin sangrai dan roastery. Dan kebetulan saya ada di situ dan saya senang nguliknya, jadi ya udah kenapa nggak dimanfaatkan gitu. Dan saya emang kemungkinan besar ya passion saya emang di arah situ sebenarnya. Dan saya baru sadar di usia ya setelah beres kuliah lah, baru sadar ternyata emang passion saya di sana gitu. Soalnya sekarang pun ini kalau mau dilihat, ini bisa dibalikin ya kamera. Nah ini lagi ngurus kopi juga nih di Majalaya tuh, lagi di gudang, bentar diliatin. Ini gudang-gudang ke tempat lagi main ke teman, ke prosesor ya. Nih kopi semua berapa kintal ini. Tuh lagi main ini juga sama Jody. Nah ini salah satunya kopi. Ya kalau berbisnisnya itu sesuai passion gitu ya. Ya. Jadi bisa berasa sambil main aja gitu ya, have fun ya. Iya. Ketika kita merasa jenuh gitu dengan apa yang kita kerjakan, berarti udah bukan passion kita lagi sih kemungkinan. Atau udah bukan hobi kita lagi itu kalau sampai ngerasa jenuh. Selama kita masih oke-oke aja gitu di jalan yang ini, berarti kemungkinan ya passion kita gitu. Kalau tadi kan narasumbernya sempat jelasin di awal ya Kak Jody dan Kak Fasya, karena tadi nggak dari awal mungkin karena lagi di jalan kan. Di jalan. Jadi sedikit aja Kak Fadi sharing bahwa
em, pada saat berbisnis itu kan artinya berani berusaha dan tujuan akhirnya itu kesuksesannya itu luas gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Pasya dan Kak Jody, kira-kira kalian sudah menganggap diri kalian sukses belum? Kalau belum, kenapa? Kalau udah sukses dalam hal apa, boleh sharing ke kita semua? Kalau kesuksesan buat saya sih bukan tujuannya tapi perjalanannya. Jadi tiap perjalanan sukses tuh kalau bagi saya sih kayak tangga-tangga. Ketika kita punya satu impian dan impian lain, kita anggap itu anak tangga misalkan. Ketika kita bisa menginjakan kaki ke anak tangga pertama, berarti kita sukses di ranah yang itu. Kalau buat saya ya. Cuma kan ada kejaran lagi ke atas-atasnya gitu. Lebih kayak gitu sih. Ya, sederhananya mah. Cuma ya selama kita hidup mah nggak akan beres sih itu. Karena akan selalu ada impian baru gitu. Baik. Nah, selama ini, kalau dari Kak Jody gimana? Apa ini pertanyaannya? Tentang sukses. Gimana? Kak Fani boleh diulang pertanyaannya? Baik, Kak. Jadi kalau dari sudut pandang Kak Jody, selama berbisnis ini, tingkat sukses yang menurut Jody sudah capai itu udah sampai sejauh mana? Dan menurut Jody sukses itu apa sih? Gitu kan? Karena nggak selamanya yang namanya sukses itu dalam sudut materi tentu kan. Boleh sharing? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari saya ya untuk bidang mungkin gimana ya? Bentar kayak saya suka bingung kalau di sini. Santai aja, santai. Ya. Kalau mungkin kalau dari segi pekerjaan ya buat sukses kita mungkin udah punya target gitu. Mungkin udah punya target tapi selama pekerjaan yang kita lakukan itu gimana ya? Bukan berjalan dengan baik. Istilahnya mah udah kita lakuin dengan baik maupun itu mau hasilnya kurang atau lebih pun kalau selama kita bisa ngerjainnya mah menurut saya itu udah sukses sih. Gitu. Buat apalagi sih tadi Kak? Untuk apalagi sih Kak? Ya, kalau achievement atau pencapaian yang sudah Jody rasakan sudah dicapai selama ini berbisnis, kira-kira apa aja? Oh, kalau buat saya pencapaiannya yang saya rasakan gitunya, saya udah bisa mungkin lebih ke saya bisa memberikan sesuatu lah buat orang lain gitu, walaupun bukan materi, maksudnya itu bukan materi, mungkin sesuatunya mungkin saya bisa ngajarin orang lain ataupun ketemu dengan misalnya orang butuh sesuatu atau butuh ketemu orang ataupun link ya saya kasih, ya itu menurut saya udah termasuk pencapaian lah mungkin untuk dari segi bidang ya, dari bidang saya FMB gitu, misalnya orang butuh sesuatu gitu dari bidang FMB, apakah dia butuh ilmunya, apakah dia butuh jasanya, selama saya bisa memberikan itu, menurut saya itu udah achievement gitu buat saya. Gitu sih. Baik, terima kasih sharingnya untuk Kak Fasya dan Kak Jody. Kita balik lagi ke narasumber kita. Gimana nih tanggapannya dari Dana dan Andit? Dulu itu. Kak Jody, boleh dong kirim sampel? Gak usah deh, aku beli dong sekilo apa kek. Kirim kebenaran sampel aku juga aja coffee ya, shop Jod, ya? nih sebelumnya. Tuh. Boleh, mau
apa nih, mau buat manualan apa mau Punya buat manualan, punya espresso? espresso, sok atuh. Boleh Lagi nyari atuh. kebenaran. Boleh. Oh, kan Kalau salah satu bentuk bisnis itu kolaborasi ya. Nah, ini ya, siapa sangka nih di pertemuan boleh. kali ini bisa ada kolaborasi baru yang terbentuk. Boleh, kalau enak mah sekalian ke roastery gitu, jadi bisa ngobrol atau bisa Langsung nanti, boleh atuh. ya mau Nanti gimana eman lah ya. Boleh. Ari itu di mana ini kedai ininya? Di Buka Ponorogo, juga. Kimia Farma. Kimia Farma. Oh iya. Boleh nantilah kita ngobrol Dekat-dekat kalau dari itu mah ya. AS, sekalian ke AS anterin Juni Iya. ya. Oh iya. bisa deket dari HS. Gitu. Nanti boleh, nanti kita DM buat itu. Siap. Ya. Siap. Nah. Itu terus sama ya, maksudnya dari pemaparan atau yang semua tadi dari alumni sama kita semuanya bicara tentang proses dan apa ya, enjoy di situ. Makanya kita bisa long lasting atau lama langgeng lah apa yang kita kerjakan. Mau jatuh bangunnya kayak apa, tapi ya karena memang kita seneng, kita passion, walaupun memang mendescribe atau menjelaskan passion itu agak sulit ya. Tapi seenggaknya ciri-cirinya kalau kita ngerjain hal itu bener-bener ya tadi nggak jenuh atau seneng aja. Dan syukur-syukur gimana caranya kita berpikir bahwa gimana sih kesenangan kita bisa kita sharing lagi ke orang lain. Dan apa ya, semuanya berawal dari masalah. Kayak misalkan tadi Kak Jody dan Kak Fasya barangkali karena penikmat dan mungkin sudah terbiasa di situ dan mungkin kayaknya ada sedikit mau gimana ya caranya lebih hemat lah. Jadi kan dari situ berpikir gimana kalau ya udah sekalian dari hilirnya aja kita garap sehingga kita bisa dapat plusnya juga, ngopi gratis kasarnya, bisa nyari macam-macam tanpa harus keluar duit banyak dan malah bisa menjadikan itu sebuah penghasilan. Gitu. Semua pokoknya memang apa ya? Si tujuan tetap ada seperti tadi kata Kak Fasya kan sebagai anak tangga ya. Jadi jangan pernah berhenti. Makanya ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan jangan berhenti begitu satu tujuan beres, ada lagi. Dan bagaimana cara kita tetap konsisten dan tetap bisa membuat itu berkembang, yaitu tadi kita enjoy, kita senang dulu. Jadi prosesnya itu nggak berasa dan malah syukur-syukur jadinya ya kita bisa make living from that gitu. Gitu sih Kak, barangkali Kak Andit ada. Iya. Ya, tadi juga sangat setuju yang disebutkan Kak Pasya sama Kak Jody juga kan. Ya sukses itu tidak selamanya satu tujuan akhir sukses gitu, tapi itu ya progresnya juga itu sudah sukses gitu. Cuma jangan pernah berhenti di satu titik gitu loh. Habis naik tangga, ya masa berhenti di tengah, naik terus dong. Dan ya selama tadi juga kan katanya selama masih hidup mah itu akan selalu ada gitu loh. Nanti ingin selanjutnya. Cuma ya kalau misalnya sekarang anak tangganya cuma selangkah, jangan tiba-tiba langsung anak tangganya jadi 10 gitu kan. Jadi ya naiklah satu-satu dan jangan merasa stuck juga gitu loh kalau nggak naik-naik, karena mungkin anak tangganya yang ketinggian, coba diturunin dulu lewat jalan yang lain gitu loh. Nanti semoga insya Allah nanti suksesnya akan jadi disambung kesuksesan yang lain. Oke, makasih Andit dan Dana ya. Kak Faninya mohon izin dulu katanya karena anaknya sedang berenang ya hari ini. Nah, jadi sudah selesai tadi kegiatannya. Nah, alhamdulillah ya, udah sharing 2 jam ya, nggak kerasa kita dari jam 9 gitu ya. Dana udah sharing, Andit udah sharing juga tadi. Fasya dan Jody juga, Nugi juga ya, udah sharing apa pengalamannya setelah selesai dari HSTSB. Nah, sebenarnya mah ini ingin memotivasi anak-anak homeschooler sekarang ya gitu yang masih banyak rebahan di rumah untuk lebih bergerak, ayo dong berwirausaha gitu ya, karena wirausaha itu bukan cuma sekedar bisnis aja gitu, tapi ada upaya kita agar kita nantinya bisa berusaha sendiri gitu, bisa mandiri ya, dan bisa menemukan passion yang ingin kita kerjakan dalam kehidupan. Nah, itu sebenarnya mungkin intinya ya gitu. Jadi
tetap bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin yang adik-adik homeschooler yang masih sekolah ini punya ya, untuk meningkatkan skill-nya gitu, untuk mencari passion-nya gitu, tapi intinya bergerak gitu ya. Nah, tapi ya seperti biasa pasti yang tidak bergerak itu yang tidak hadir pada kegiatan hari ini gitu untuk mendapatkan ilmu, dan saya yakin, Kak Wisnu yakin ya anak-anak sukses lah yang meluangkan waktunya gitu ya untuk bisa mendapatkan ilmu dari yang disediakan ya di homeschooling ya sebanyak-banyaknya gitu ya, itu yang hadir hari ini gitu, yang sharingnya, yang datangnya gitu ya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses ya gitu, dan sukses tadi bukan hanya sekedar materi ya, bukan hanya sekedar finansial gitu, tapi sukses mendapatkan kebahagiaan dan hal yang ingin kita capai di dunia ini. Nah, itu hal yang masih harus diperjuangkan memang ya. Nah, terima kasih ya kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya hari ini dan membagikan ilmunya kepada adik-adik homeschooler ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Saya kembalikan dulu Kak Fani mungkin ya, karena udah ada lagi Kak Fani. Ya, terima kasih Kak Wisnu. Jadi sudah banyak banget sharing yang disampaikan ya dari alumni-alumni yang udah mau nyempatin datang. Makasih banyak loh. Karena di sela-sela waktu di tengah-tengah kesibukannya masih bisa gabung menyempatkan sharing kepada adik-adik kelasnya di sini. Jadi tadi kalau bisa Kakak sedikit simpulkan ya, bahwa yang namanya berwirausaha itu artinya berani untuk berupaya. Artinya pada saat berwirausaha itu nggak perlu harus langsung buka usaha sebenarnya. Ya, tapi mau dulu berani untuk mulai berupaya. Kemudian pada saat nanti sudah memulai usaha, be smart. Gitu tadi ya, kita harus secara spesifik. Terus M-nya apa tadi Kak Dana? Measurable. Measurable. Nah, jadi harus masuk akal ya, jangan apa ya, measurable. Jadi ada measurable dan achievable gitu. Jadi harus masuk akal, harus yang tadi yang pas Kak Andit bilang bahwa pada saat naik anak tangga itu ya satu-satu aja langkahnya gitu, nggak perlu langsung dari 1 ke tangga ke 10 ya, berat kita nanti. Jadi harus relevan juga sesuai dengan kondisi, dan ada langkah-langkahnya tadi sesuai dengan timeline yang tentu setiap orang punya timeline yang berbeda. Jadi nggak perlu silau dengan hasil orang lain, nggak perlu harus selalu sama dengan orang-orang dalam circle kita, karena semua sudah punya jalan hidupnya masing-masing. Itu aja sih yang bisa sedikit Kak disimpulkan. Mudah-mudahan pertemuan tentang kewirausahaan kali ini bisa membuka mata. Buat yang nggak hadir pun, karena ini nanti akan diupload di channel YouTube-nya Homeschooling, mudah-mudahan bisa ditonton ya sampai selesai gitu. Jadi nanti pasti tetap bisa mendapatkan ilmu berupa pengalaman sharing dari alumni Homeschooling Taman Sekar Batu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang tambahkan dari Kak Wisnu atau kakak tutor lain? Ada Kak Taufik di sini, Kak Erni, Kak Adi tadi ya. Mana ada yang mau ditambahkan? Kalau nggak ada, kita kembalikan ke MC ya untuk menutup pertemuan webinar hari ini. Silakan, Kak Intan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada narasumber dan Kak Fani yang sudah memandu pada sesi pematerian sekaligus sesi diskusi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada peserta webinar, adik-adik, teman-teman yang telah menyimak pematerian dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi pelajaran buat kita dan kita dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, saya sebagai MC saya mengucapkan permintaan maaf apabila masih ada kesalahan atau kekurangan selama memandu kegiatan webinar ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Dana, Andit, Nugi, Pasha, Jody, makasih ya. Oke, thank you Pak. Thank you. Thank you Pak. Terima kasih.
Jangan nervous, Jod. Baru dikitan, Jod.